Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tempati TV, kita kembali lagi akan membahas lambung di tahun 2026 ini. Masih banyak permintaan ternyata berkaitan dengan anxiety psikosomatis, yang untuk kecemasan berlebih yang diakibatkan oleh asam lambung, ketakutan berlebihan, dan banyak sensasi, 1000 sensasi yang muncul. Bisa dikatakan sakitnya berpindah-pindah ya. Gejalanya sangat luar biasa, sensasinya luar biasa. Yang merasakan luar biasa, tapi di pandangan orang itu kelihatan kita itu hanya lebay dan berpura-pura saja. Hanya orang yang pernah anxiety psikosomatis yang tahu masalah ini, teman-teman. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas dari awal kembali, mulai dari bagaimana mengatasinya. Yang pertama kali, apabila kita itu terkena sakit lambung, yaitu mengalami cemas, jantung berdebar, sesak, pusing, hingga panik. Hari ini kita akan bahas langkah awal yang paling penting itu apa. Yang pertama, tenangkan pikiran terlebih dahulu. Ingat itu, tenangkan pikiran terlebih dahulu. Lambung dan pikiran itu saling terhubung. Saat kita cemas, asam lambung lebih mudah naik ya. Jadi kalau kita cemas itu asam lambung naik. Saya dulu pernah membahas itu, ada lingkaran setan. Lingkaran yang harus kita putus antara pikiran dan lambung. Bisa dicek di video Tonggo Adi TV YT, itu kalian cek di situ tentang lingkaran setan yang harus kita putus itu, dari pikiran ke lambung, dari pikiran ke lambung, dari lambung ke pikiran, kayak gitu. Yaitu jangan panik ketika gejala muncul. Kiat-kiatnya seperti itu. Katakan pada diri sendiri bahwa ini hanya lambung, bukan penyakit berbahaya. Aku aman, kayak gitu. Jadi diafirmasi ataupun kita repetisi kalimat-kalimat seperti itu. Repetisi itu pengulangan. Repetisi afirmasi positif. Ini hanya lambung, bukan penyakit berbahaya. Aku aman, aku kuat, aku tenang, aku nyaman, kayak gitu. Tarik nafas, tahan, hembuskan perlahan. Tarik nafas lewat hidung, tahan, hembuskan lewat mulut, kayak gitu. Lakukan 5-7 kali sampai tubuh mulai rileks ya, kayak gitu ya. Langkah yang kedua diingat-ingat, atur pola makan kecil tapi sering. Jadi orang menderita lambung tidak boleh ataupun tidak dianjurkan untuk makan langsung banyak. Nanti ada begah, nanti ada sesek, nanti mengganjal ke tenggorokan karena refleks lambungnya kalau terlalu banyak makan, kan kayak gitu. Kalian pasti mengalami seperti itu. Jadi kita atur pola makannya tapi sering. Hindari perut kosong terlalu lama. Makan porsi kecil tapi sering. 3 jam sekali, 3 jam sekali, dikit-dikit kayak gitu. Nanti habis makan nasi minum air manis supaya tidak refleks kayak gitu, teman-teman. Sahabat Tempati TV dimanapun berada, intinya kita bentar ya. Oke, kita lanjutkan, teman-teman. Oke ya, setelah kita atur pola makan porsi kecil tapi sering, tiap 3 jam. Nah, pokoknya intinya atur pola makannya. Terus pilih makanan yang lembut. Nah, pilih makanan yang lembut. Ini masih pola makannya. Pilih makanan yang lembut, nasi hangat, pisang, kentang rebus, dan bubur. Hindari pedas, asam, kopi, gorengan. Kalau yang makanan bergas itu ya, ada kol, ada toge, ada pete yang triglyceridnya tinggi, juga dihindari dulu. Nah, kayak gitu. Pokoknya yang hangat, makan daging bagus kok, makan daging, makan ini ya, pokoknya cocok-cocokan juga. Jangan terlalu dipikirkan juga untuk kaitannya makan. Nanti kalian trauma dengan masalah makan juga.
masalah makan jangan sampai trauma ya gitu guys. Perhatikan juga posisi tubuh. Perhatikan posisi tubuh. Setelah makan jangan langsung rebahan. Duduk atau berjalan ringan minimal 30 menit. Ya, duduk dulu. Habis makan tuh duduk atau kita itu jalan atau kita itu gerak kayak gitu supaya turun ya dan tidak refleks kembali lagi makanannya ke atas kayak gitu. Saat tidur kepala sedikit diangkat ataupun posisi sendean, ditinggikan bantalnya, miring ke kiri lebih dianjurkan karena lambung posisinya di kiri ya. Nah, sangat dianjurkan juga, lebih dianjurkan. Yang keempat, jangan terlalu fokus pada gejala. Semakin diperhatikan, gejala terasa makin kuat. Jadi jangan terlalu fokus pada gejala. Semakin diperhatikan itu gejalanya semakin kuat ya. Kayak gitu. Terus alihkan perhatian dengan zikir, dengan musik atau aktivitas ringan, aktivitas yang positif. Lakukan kayak gitu, misalnya hafalan Al-Quran bagi yang muslim. Terus misalnya kita itu nyapu, bersih-bersih rumah, bersih-bersih diri, bersolek. Udah kayak gitu kan. Kalau terkena anxiety psikosomatis sampai lupa diri sendiri, sampai nggak memedulikan. Kalian itu cantik loh, kalian itu ganteng loh. Ayolah, kalian semangat lagi. Kalian perhatikan tubuh kalian, jangan ditok kayak gitu ya. Terus ingat ya, lambung itu bisa sembuh. Jangan dikira ya, saya dulu mengira bahwa sakit lambung itu bisa sembuh atau tidak. Lambung itu bisa sembuh, tubuh bisa pulih, dan kamu tidak sendirian. Banyak orang yang terkena anxiety psikosomatis ya. Insya Allah ya, kita akan segera membaik dengan memperhatikan hal kecil seperti ini. Ini part 1 ya, kita akan sambung di part 2-nya nanti. Silahkan kalian ikuti terus Tombo Ati TV. Silahkan diikuti, diklik tanda plusnya yang di tok dan yang di YT. Silahkan di subscribe video ini, hilangkan tanda subscribe-nya kayak gitu. Buruan, sebelum kita terlalu lama menderita kayak gini, kita bersama-sama. Berdasarkan apa saya ngomong kayak gini? Berdasarkan pengalaman saya waktu saya terkena asam lambung anxiety psikosomatis waktu tahun 2018-1920. Buruan, di situ ada banyak trik-triknya. Lihat dari part 1, part 2, part 3, dan kita ulang kembali di tahun 2026 ini karena masih banyak permintaan. Dari part 1 kita bahas seperti ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat jiwa dan raga dari Tombo Ati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.